Saya cuma 200 doang, Bu. Tentunya warganet hafal betul dengan perilaku bapak pengendara motor yang satu ini. Bukan meminta maaf lantaran merampas hak pejalan kaki, bapak ini justru nekat memaki masyarakat yang menghalanginya untuk melintas di atas trotoar. Luar biasa bukan? Namun perilaku minus pemotor tidak dapat dijadikan patokan bahwa semua pengguna motor itu tidak beretika. Masih ada pemotor yang sadar betul akan peraturan lalu lintas. Contohnya wanita yang satu ini. Vena adalah mahasiswi tingkat akhir di perguruan tinggi swasta. Sehari-hari menggunakan motor sebagai alat transportasi. Tidak hanya mahir mengendarai motor, Vena juga paham atas setiap peraturan lalu lintas yang berlaku. Contohnya, saat dirinya menerima telepon, Vena memilih untuk bertepi guna menjawab telepon. Namun apa yang dilakukan Vena rupanya berujung pada sebuah masalah dengan pemotor lainnya. Ya, Bapak Jimmy namanya. Juragan burung dara aduan ini memilih untuk berkonfrontasi dengan Vena lantaran dinilai telah mengganggu ketertiban jalan. Baginya, apa yang dilakukan Vena tetap melanggar aturan lalu lintas hingga menghambat kepentingan pengguna jalan lain, termasuk kepentingannya untuk mengikuti kontes burung dara. Bapak apa-apaan sih nabrak-nabrak motor saya? Ini tuh kan jadinya lecet. Apa? Mate lu taruh di mana? Ya taruh sini, Bapak yang nyetir bawa motor main nabrak-nabrak motor orang gitu aja. HP lu, gue lihat lu mainan HP. Lah saya lagi nelpon orang makanya saya minggir. Minggir di sono, no. Ini saya udah minggir, Bapak nggak lihat? Tadi saya juga pasang lampu sen. Lihat dulu dong, lu nyakola nggak? Nih, lihat. Iya nyekolah lah, kalau nggak nyekolah mana bisa bawa motor. Ah, Tikungan nih, lu ngerti nggak? ya tapi kan saya mau nerima telepon ini gimana dong? Karena saya di tengah jalan. Lu musinya di sono, parkirnya di sono lu. Lah ya terserah saya mau parkir sini kayak Lu parkir main situ HP, kayak yang bukan penting di- nggak di tengah jalan. main HP bukan di Kenapa jalan, Bapak di jadi mobil. nyorot-nyorot kayak gitu marah-marah sama saya? Emang Bapak siapa? Nah, lihat nih, gara-gara lu nih, bikin macet nih. Lah nyalain orang itu salah Bapak, ngapain nabrak-nabrak motor orang? Ya udah jelas-jelas saya ngasih sen, saya berhenti di sini, saya lagi nelpon. Saya buru-buru itu lecet, gimana ceritanya ini Pak? Di jalan. Loh, nih ya burung Bapak sama motor saya ini mahalan motor saya kemana-mana. Lihat dari dekat Bapak nggak bisa ngelihat apa Bapak nggak punya mata? Lihat dulu dong ini. Nah tuh ada tuh, lihat tuh sama Bapak. Bapak nggak punya mata, lihat tuh dari dekat. Itu kan udah lecet. Pokoknya aku tahu Bapak harus ganti rugi. Ngapain lo? Wah lepasin juga nih burung, sana tuh. Bodoh amat burung butut kayak gitu doang. Di motor saya. dulu, burung mahal gue. Gantiin dulu. Burung kayak gitu, burung mahal-mahal juga motor saya nih. Bagusan motor saya. Ini kenapa lecet kagak diganti? ganti. Udah minggir ah. Udah. Bapak juga kagak Pak, gantiin. nggak enak dilihat orang udah. Sekarang aja selesai. Ikut-ikut. Udah. Pak lihat nggak? Itu yang Bapak bentar, saya di situ tadi saya lihat, kan sama mata saya lihat. Bapak Saya ngelihat kejadiannya Pak, udah. Lalu, siapa yang bersalah dari kasus ini? Vena atau Bapak Jimmy? Ya, itulah kasus yang akan kita pecahkan hari ini. Ini adalah dua orang yang berseteru, ada Bapak Jimmy dan Mbak Vena di sini. Ya betul, memang berhenti sembarangan juga salah ya Ci sebenarnya. Berhenti ya. sembarangan memang salah, Apapun tapi alasannya, ya. menabrak orang itu jauh lebih salah. Bapak merasa kenal sama mbaknya? Kagak Nggak saling ya? kenal Berarti- mereka. Iya, berarti mbaknya bukan orang daerah situ. Wah, jangan mentang-mentang bukan orang daerah situ kemudian Saya mau boleh tanya dulu, berarti diperlakukan alasannya seperti seperti itu itu. ya, Pak, Iya, Karena gue tiap merasa- hari lewat situ Pak. Ya, itu merasa itu daerah Bapak. Jadi Bapak merasa berhak untuk menabrak? Ya pokoknya dia yang salah deh. Kalau nyalain orang udah jelas-jelas Bapak yang salah. Oke, nyalain sebelum orang. kita nyalah-nyalahin ya, karena memang ini selalu terjadi di street justice, kita akan mendengarkan tuntutan masing-masing dari mereka. Kalau Mbak menang dalam kasus ini apa tuntutannya, Mbak?
Pokoknya saya cuma minta headset Bluetooth biar saya bisa dipakai di helm. Gitu aja. Apaan? Lah, kan Pak Jimmy merasa dia berhenti sembarangan. Akhirnya menurut Pak Jimmy membahayakan. Ya masuk akal dong, dibeliin handset supaya lain kali dia nggak berhenti sembarangan. lagi sama Harganya bapak berapa? kayak gini. Enggak, sampai kapanpun Nggak enggak. mahal, Bapak nggak mahal. Itu kecil buat Bapak cuma 2 juta. Iya, tapi lu yang Hah? salah. 2 juta? Yang nggak mau ganti motor saya minta itu pokoknya. Oh, tapi motor kamu rusak nggak sih pas ditabrak? Rusak lah knalpotnya, kalau nggak rusak ngapain saya marah kayak gini? Nggak mau ganti rugi lagi. Oke. Ngapain kerugian materi ya? Tuntutannya apa Bapak kalau menang dalam kasus ini Pak? Tuntutannya? Kan burungnya lepas tuh. Ya. Apa minta diganti? Burungnya dilepas sebenarnya. Burungnya dilepas sama si mbaknya. Ya. Sekarang tuntutan dari Bapak kalau mau materi juga boleh. Aku nggak mau. Saya nggak mau. Materi udah cukup, Pak. Ngapain? Gitu. Tapi gue minta dia ngelakuin sesuatu. Apa itu? Apa? Pokoknya urusannya sama burung. Jadi apain apa dulu? Pokoknya dia mesti ngelakuin sesuatu yang urusannya sama burung. Oke, karena gini Pak, yang namanya tuntutan itu harusnya kan detail di awal. Biar kita tahu, karena kan tuntutan yang dilakukan pun pasti satu, tidak boleh melanggar hukum, dua, nggak boleh membahayakan juga. Ya. Aman ya? Aman, aman. Aman ya? Oke ya sudah. Intinya Bapak nggak sengaja kan ya? Nabraknya sebenarnya nggak sengaja ya? Bukan disengaja ya? Ya nggak sengaja lah, masa celaka mau disengaja? Kalau mainan HP-nya disengaja kayaknya. Enak aja, saya Sebenarnya, juga lagi buru-buru. nah Pak. sebenarnya gini, kalau kita mau pikir, kalau dia terima telepon sambil jalan itu sebenarnya jauh lebih membahayakan. Betul. Tapi saya mau nanya kenapa nggak Mbak lebih minggir lagi ya? Saya rasa itu saya udah minggir. Telepon dari siapa sih Mbak? Saya mau bimbingan tugas kuliah, cuma saya nyari alamat teman saya. Dari siapa? Dari dosennya teleponnya? Teman aku, cuma mau Oh, ke rumah teman. dosen. Iya, aku bukan nggak berarti tahu lu boleh alamatnya. berhenti di sembarang tempat Oke, dong. oke, ya udah. Nanti kita akan klarifikasi lagi pemirsa, ini kayaknya aku mesti nonton VT-nya lagi nih. Karena tadi aku sekali lagi dapat sedikit. infonya katanya Bapak nggak ngerem nih. Nah, oke, ya udah kita akan cari citizennya ya. Oke. Gua sebelah sini Cik. Tunggu di sini ya. Jangan berantem. Mendingan belakang-belakangan daripada berantem. Banyak banget. Kita bawa teman-teman Buat Pajai, ini saya dari Trans 7. 10 menit. Oke, sini Mas. Ayo. Anda. Aku bawa dulu ya, nanti aku balikin. Ayo, ayo. Pas banget nih, tadi aku Ya. lagi ngopi kan, nunggu-nunggu. Mas Nando pas parkir di sebelahku. Oke, Mas Nando pernah dengan sengaja nabrak orang nggak? Nabrak motor maksud saya jangan. Maksudnya dengan Orang. sengaja nabrak sesuatu karena kesel gitu. Ya, Kalau saya sih enggak Nggak pernah. nggak pernah sih. nggak pernah Oke. sebegitunya ya. Nah, Kalau saya pernah sih seperti Mbak Vina nih lagi bawa Mbak Vena ya, Mbak Vena. bawa motor. Mhm. Tiba-tiba HP bunyi. Kalau saya kalau pingin nerima HP, lihat sikon dulu berhentinya di mana. Jangan di pinggir jalan. Jadi membaca Asal- situasi sekitar situasi, dulu. Iya, ya. cuman ini masalahnya kan urgent gitu loh. Saya kan mau ke rumah dosen saya. Nah, saya nggak tahu alamatnya, teman-teman saya udah ada di sana. Dosen saya itu galak, Mas. Enggak, Makanya bukan masalah ini itu. juga saya buru-buru. Kalau menurut Kalau saya- saya bisa ke rumah Enggak, kalau menurut saya perempuan itu di mana-mana kalau di jalan raya itu suka cari masalah. Wah, kayak gitu. ini Yang mulai banyak generalisasi. Suka cari masalah. Tapi menurut saya semua pengendara mobil atau motor Ya, pasti pernah ya. melakukan kesalahan. Emang Tapi Bapak nggak memang pernah kalau melakukan masalah kesalahan? awareness nih, perempuan memang kalau di lingkungan, jalanan, lingkungan luar itu kurang peka. Iya, benar-benar. Stereotipnya memang seperti Kurang itu. peka, bukannya Tapi kan nggak Bapak benar, ngomong kurang semua peka. perempuan kalau di jalanan bikin masalah. Ya, Tapi kan ada banyak contohnya kayak di sosmed kan Ya, tapi nggak semua. Itu Laki-laki hanya juga beberapa banyak yang aja. bikin masalah. Vena gitu. Oke, jadi menurut Udah jelas-jelas dia yang salah, bukan tunggu. saya. Benar, Mbak Vena sendiri tahu nggak kalau berhenti di belokan atau di pengkolan itu salah? Tahu nggak? Mikirin Ya. nggak bakal ada efek misalkan ditabrak dari belakang? Enggak sih, seperti masih itu? harusnya yang belakang juga ngeliat dong ada motor Loh, kan gitu. nggak bisa ngelihat kalau misalkan lagi di belokan Ya seperti berarti itu jangan ngebut-ngebut bawa motornya biar bisa lihat saya. Nah, tapi gitu. kalau kita perhatikan dari video tadi, untuk dibelokkan tahu nggak kalau sebenarnya ketika kita mau belok, kita harus ada speed limit tertentu. Kita kalau masalah sama cewek emang nggak mau ngalah. Ah. Nyolot. Lah, saya nggak nyolot ya. Kalau Saya kita cuma mau ngomong kasih sama sesuai cewek, fakta. apalagi di jalan raya itu Sekarang susah. saya tanya sama Bapak, Heeh. apakah ketika Bapak merasa ada perempuan yang mungkin dia belum terinfo bahwa dibelokan, sebenarnya maksudnya baik untuk di pinggir jalan, karena menerima telepon sambil berjalan itu jauh lebih bahaya Nah, untuk itu. orang sekelilingnya. Tapi apakah itu kemudian melegalkan seseorang untuk boleh menabrak dari belakang?
Boleh. Bukan masalah ini. Ci, Lo kalau nggak saya masalah- tanya, boleh nggak? Boleh nggak? Boleh nggak? Ci, kalau Cici ngomong begitu, kata itu boleh. seakan-akan bapaknya Lo kan dengan memang sengaja. sengaja, Bener, Bang. Emang bapaknya nggak? sengaja. Bapak Cici kalau misalkan bicara seperti itu, Dia sekarang gini bukti. Bapak saya tanya, Bapak sengaja kan? Bapak nggak sengaja kan? Bener, Nggak Bapak nggak Jadi sengaja. Cici nggak bisa bicara Sengaja. seperti Nggak itu. mungkin nggak Yang salah sengaja. mbaknya, Cici nggak Mbak bisa Fenanya. bicara seakan-akan bapaknya dan Cici yakin 100% dia sengaja. Nggak Karena boleh dia gitu ngomongnya dong. berubah-berubah. Nggak boleh begitu dong, Ci. Gimana pun juga tidak akan ada asapnya kalau si Mbak nggak parkirnya di tempat yang salah. Tapi dari tadi di video saya lihat banyak orang lalu lalang Iya nggak ada yang nabrak, aja. nggak ada yang nabrak saya, cuma dia doang yang nabrak motor saya. Kalau bisa. bapak nggak sengaja, bapak harusnya minta maaf sama saya dong. Pokoknya Jangan mentang-mentang bapak cowok nggak bisa bisa. kayak gitu. Burungnya mana? Burung gue gantiin. Lah kenapa jadi ke masalah burung? Ini bahas dulu gimana motor saya. Nggak mau. Kalau yang salah siapa? Sampai kapanpun gue gak mau ganti. Oke, langsung saja diberi keputusan. Siapa menurut Anda yang bersalah dalam kasus ini? Menurut saya sih kalau dalam kasus ini sebenarnya saya lebih kalau seandainya Mbak Vena nggak ngelepasin burung Pak Jimmy, saya masih bisa ngebela Mbak Vena. Tapi karena Karena sekarang Mbak- Pak Jimmy nggak iya. punya burung, karena dilepas. Karena dilepas sama Mbak Vena, jadi yang bersalah adalah Mbak Vena. Oke, ini kita mau bacakan dulu pendapat dari para netizen ya. Menurut Denta, si bapak harusnya menegur pakai mulut, bukan pakai motor. Jadi si mahasiswi tersinggung. Sih, ini entah kenapa ketika para netizen melihat tayangannya pun, di sini mereka melihat ada unsur ketersengajaan loh untuk menabrak. Bukan saya aja yang ngomong. Ya, tapi Rizkia.mel juga bilang kalau mau ngasih efek jerah seharusnya si mahasiswinya nggak seperti itu. Kalau pengen negor, itu nggak harus melepas burung lomba si bapak. Bapaknya terlalu buru-buru apa enggak? Ya saya ngakuin sih ya buru-buru karena mau ke kontes. Kontes burung. Kontes burung. Tapi emang kontes burungnya penting banget ya Pak, ketimbang mbaknya ini yang mau belajar ke dosennya. Ya dia urusannya dia penting, Tunggu, urusan ini gue juga gimana? penting. Sama-sama penting karena beda-beda orang, beda-beda kepentingan. Tapi yang pentingan jelas, mana Pak sama keselamatan orang ketimbang Masalahnya burung siapa? Bapak? Iya ini parkirnya nih sembarangan. Jadi Loh kan mbaknya gue nggak udah tahu. minggir. Kecuali kalau mbaknya nerima telepon tengah jalan, Bapak boleh nabrak mbaknya. Kan mbaknya sudah minggir. Di pinggir tapi di belokan, Mbak. Ya tapi kan seenggak-enggaknya kalau emang mbak-mbak ini mengganggu jalan, semuanya nabrak mbak-mbak ini dong. Kenapa cuma bapak ini doang Dari yang semua nabrak? yang lewat, kenapa cuma bapak Cuman yang... bapak doang yang nabrak mbak ini. Yang nyari masalah. Mungkin bapaknya ngebut. Nggak bisa. Udah Kalau nggak jelas. rusak mungkin nggak sengaja, mungkin keserempet dikit itu namanya nggak sengaja. Pertama turun itu aku langsung nih, saya Emang langsung rusak apa sih, Mbak? Knalpot saya rusak mas. Terus dia nggak minta maaf. Kalau dia nggak sengaja harusnya dia minta maaf knalpot dong. Gua periksa lu malah lepasin burung gue. Ya iya orang bapak nggak mau tanggung jawab. Oke, ini sebenarnya Robi, tim sudah mendatangkan saksi. Ada warga sekitar di situ yang kebetulan melihat. Oh. Mas melihat di situ, memang lihat di situ. kamu rumahnya di situ, Emang rumah saya sekitar situ. rumahnya Kejadian- tepat di pengkolan tersebut. Ya rumah saya saya nungguin teman di situ. Jadi saya nungguin. Di area sekitar area Di area kejadian. sekitar Iya. situ Iya. ya. Sekarang saya tanya, Itu si cuman- bapaknya ngebut atau tidak? Si bapaknya ngebut. Kalau kamu lihat si bapaknya kira-kira dengan sengaja atau enggak nabraknya? Sengaja lah pasti. Itu udah Sebentar, biar saksi yang bicara. Itu sengaja Pak kalau menurut saya. Pak. Sengaja. Kenapa kamu melihat ada unsur ketersengajaan di situ? Tapi saya kan kalau pengkolan 3,5 jam pasti orang pelan-pelan Pak. Pelan-pelan. Kencang-kencang. Si bapaknya ngebut. Bapaknya ngebut. Berarti nggak sengaja dong kalau ngebut. Enggak. Itu kan itu lebar jalan. Dia ngeliat dong. Maksudnya kalau si Bapak Jimmy ini lebih pelan, pasti dia ada kesempatan untuk melihat kan Iya. ada jarak satu space motor. Berarti Iya. minimal bisa berhenti di belakangnya untuk satu space motor itu. Bapak sekarang nggak mungkin mepet dong ke pinggir ke sebelah kiri bapaknya. Jadi bisa kalau misalkan dia ngebut berarti itu tidak sengaja. Bapak bela diri Bapak dong. Kalau Bapak memang nggak sengaja, karena dari tadi saya berasumsi Bapak sengaja loh. Iya, gua udah coba nih, udah coba ngerem gitu. Tapi udah nanggung juga. Maksudnya sih cuman ngasih efek jerah dikit gitu. Ya berarti benar bapaknya. Berarti yang salah bapaknya kalau kayak sengaja. gitu.